Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lanjutan materi listrik statis part 2 ya, yaitu kita bahas tentang medan listrik. Ya, yang pertama, untuk arah muatan listrik positif, ya, cenderung dia keluar ya. Untuk negatif itu dia masuk. Jadi bisa diberatkan untuk muatan positif itu akan mementahkan semua muatan yang ada di sekelilingnya. Kalau muatan negatif akan menyedot muatan-muatan yang ada di sekelilingnya. Bisa diberatkan juga untuk muatan positif itu bom yang bisa mementahkan semua yang ada di sekitarnya, dan muatan negatif itu vakum cleaner ya, seperti itu ya. Nah, ini arah medan listrik pada muatan positif dan muatan negatif. Jadi muatan positif itu keluar muatan, kalau muatan negatif itu menuju muatan. Kemudian bagaimana pengaruh medan muatan listrik positif terhadap beberapa muatan uji? Seandainya saya punya muatan uji yang ada di kiri, muatan penguji, maka muatan uji satu ini akan terpengaruh oleh muatan penguji ya, karena garis medannya muatan penguji yang arahnya, perhatikan yang arahnya seperti itu ya, arah medan listriknya, maka muatan uji itu akan bergerak ke kiri. Kemudian jika ada muatan uji lagi negatif ya, baik itu negatif positif, nanti untuk muatan uji pada kasus medan listrik ini dianggap netral ya, muatan-muatan yang ada di sekelilingnya dianggap netral, dia tidak mempunyai muatan ya. Jadi yang mempengaruhi medan listrik oleh muatan uji-uji adalah muatan pengujinya sendiri, sehingga muatan uji ini juga akan terpengaruh oleh muatan penguji yang arahnya terpental ya, terpental ke kanan. Bedanya dengan gaya, kalau gaya kan kemarin saling berinteraksi ya, tarik menarik. Kalau muatan uji seperti ini baik positif negatif, maka dia akan terpental jika didekatkan dengan muatan penguji positif. Demikian juga jika ada suatu buah muatan uji yang ada di atasnya, maka dia akan terpental ke atas. Ini untuk kasus yang muatan pengujinya positif. Kemudian bagaimana pengaruh muatan uji jika didekati dengan muatan penguji negatif? Ya, ini ada muatan penguji negatif. Ya, nah ternyata untuk muatan pengujinya negatif, semua muatan yang ada di sekelilingnya itu ya, dia akan terserat ya, seperti mendekati semuanya. Nah, ya gitu ya. Ini pengaruhnya, sehingga arah pergerakan ini menjadi arah vektor daripada arah medan listrik nanti. Nah, perhatikan untuk yang pertama. Sekarang kita bahas pengertian medan listrik suatu muatan. Kita tahu bahwa medan positif arahnya keluar, dan medan listrik muatan negatif arahnya masuk. Ada beberapa konsep yang dikemukakan oleh guru besar fisika kita lokal ya. Yang pertama ada Profesor Martin Kanginan ya, pengarang buku Erlangga, Fisika Erlangga. Banyak karangannya yang sangat bagus ya. Dia memberikan pengertian bahwa medan listrik adalah daerah di sekitar muatan penguji ya kan, yang masih merasakan adanya gaya listrik. Nah, terus yang kedua oleh Profesor Dr. Arif Budiman, Fakultas MIPA Fisika UGM, ini juga dosen UAD juga, Universitas Ahmad Dahlan, adalah jika suatu muatan di suatu tempat ya, jika ada suatu muatan di suatu tempat, maka apabila di sekitar muatan tersebut diberikan muatan listrik lain, akan timbul gaya listrik. Ya, kalau misalnya hanya satu muatan saja gini, dia akan belum timbul apa-apa ya kan, cuma timbul medan listrik. Tapi jika ada muatan lain didekati seperti ini, akan timbul medan listrik, bisa gaya listrik bisa. Nah, ya. Jadi seperti itu. Medan listrik dirumuskan sebagai berikut: E sama dengan K dikalikan Q dibagi dengan R kuadrat ya. Dimana K itu konstanta, E itu medan listrik. Nah, ini Q ini apa? Q ini adalah muatan penguji. Ya, ingat
Q itu adalah muatan penguji dan R itu jarak antara muatan uji dan muatan penguji. Mari kita berikan contoh. Contoh, ada muatan pertama, muatan kedua. Nah, yang Bapak tanyakan, besar dan arah medan listrik pada muatan uji 1 karena muatan penguji 2. Nah, ini di mana? Sekarang yang kedua, besar dan arah medan listrik pada muatan uji kedua karena muatan penguji pertama. Ya, ya kita bahas satu-satu. Nah, sekarang yang satu menjadi muatan uji, yang muatan kedua menjadi muatan penguji. Jadi yang mempengaruhi muatan uji sekarang yaitu muatan kedua kan. Berarti ketika nih ya muatan ujinya kan atau medan listriknya dari muatan uji ini dia akan bergerak ke kanan, atau muatan uji ini dia akan bergerak kanan nantinya terserot oleh muatan penguji ini. Sehingga untuk medan listriknya dirumuskan E sama dengan K kalikan Q2 dibagi R1 2 kuadrat. Nah, Q2 ini adalah muatan penguji dari muatan uji 1. Nah, ini ya rumusnya. Untuk muatan ujinya adalah Q1, muatan pengujinya Q2. Nah, sekarang sebaliknya. Jika muatan ujinya adalah Q1, muatan pengujinya Q2, ya tetap ya tadi sama seperti ini. Berarti ya, yang kedua maksud saya. Nah, ini yang kedua. Jika muatan ujinya sekarang Q2, muatan pengujinya sekarang Q1. Nah, sekarang yang penguji adalah Q2, di mana penguji itu dia muatannya positif. Maka muatan positifnya itu kan dia mementahkan ya, mementahkan muatan di sekelilingnya, maka Q2-nya akan bergerak ke arah kanan nantinya. Sehingga rumus medannya itu adalah E21, 2 itu muatan uji ya, 1 itu muatan penguji. Maka medan listriknya K sama dengan K kalikan Q1 per R12 kuadrat. Mengapa Q1? Karena yang menjadi muatan penguji adalah Q1 gitu. Nah, seperti ini rumusnya. Baik, contoh soal yang pertama. Dua buah muatan Q1 40 mikrokulom dan Q2 sama dengan min 100 mikrokulom diletakkan pada jarak 20 cm. Tentukan medan dan arah medan listrik pada muatan A Q1, yang kedua Q2. Ya, kita bahas satu-satu. Ini dua buah muatan. Jangan langsung diterapin rumusnya, tapi perlu kita gambarkan. Kemudian, yang pertama dulu. Untuk kasus yang pertama, ada dua muatan ya, muatan yang kasus yang pertama ini ya. Kita bahas yang pertama Q1 dulu ya. Q1 atau yang A dulu. E di Q1 ya. Medan listrik di Q1. Nah, ini kita bahas, kita gambarkan muatannya ya. Ini Q1 positif ya, gini Q1, kemudian Q2 negatif di sebelahnya sini lebih gede ya, negatif, ini Q2. Nah, yang sebagai, jangan lupa ditulis mana uji mana penguji ya. Yang pertama ini untuk kasus A ini yang uji adalah Q1 ya, ini uji, Q1 nya uji, muatan ujinya. Nah, kemudian yang Q2 nya itu muatan penguji. Ini penguji. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat karena ujinya Q1, maka dan pengujinya adalah muatan negatif. Jelas karakteristik dari muatan negatif itu dia selalu menarik apa-apa yang ada di sekitarnya. Maka Q1 ini dia akan bergerak ke kanan. Ya, karena muatan pengujinya adalah negatif dia. Nah, inilah E12 ya. Lalu kita kerjakan untuk kasus yang pertama dulu. Untuk kasus yang pertama langsung ya, E12 ini kan positif ya, karena ke kanan. E12 sama dengan K kalikan, ingat ya, mana yang penguji, pengujinya Q2, berarti kita masukkan di sini Q2 dibagi dengan R12 kuadrat. Masukkan ya. Nah, nilai K itu 9,
kali 10 pangkat 9, nilai Q2 nya itu adalah min 100. Min itu tidak usah dimasukkan, langsung aja 100 gitu, kali 10 pangkat min 6 ya, dibagi dengan R1 kuadrat, R12 kuadrat, R nya adalah jaraknya 20 cm, dijadikan meter ya. Oke, R nya 20 cm dijadikan meter, menjadi 20 kali 10 pangkat min 2 ya, dikuadratin seperti ini. Nah kemudian dikalikan 9 kalikan 100, 900 dibagi 20 dikalikan ya, ini dikalikan dengan 10 pangkat 3 ya, yang atas. Yang ini 400 dikalikan dengan 10 pangkat min 4, begitu nak. Nah seperti ini, coret aja yang atas dan bawah ya kan. 900 dibagi 400 itu sekitar 2,25. Nah ketemu ya, 2,25 dikalikan dengan 10 pangkat ini ke atas jadi 3 ya, dikalikan dengan 10 pangkat positif 4 ya, gitu. Maka ketemunya adalah 2,25 kali 10 pangkat 7. Oke, jangan lupa satuannya Newton per kolom. Ini untuk kasus yang A. Oke, nah bagaimana kita mengerjakan kasus yang B? Kita tulis saja soal yang lagi, kita masukkan sini aja, ini kita hapus, kita masukkan. Bagaimana kalau soalnya yang ini? Oke, ini soal. Sekarang kita bahas soal yang B. Ini kita hapus, kita bahas soal yang B ya. Oke, ini nggak usah dari ya, gini aja. Oke, yuk kita bahas soal yang B. Nah, untuk soal yang B itu kebalikan kan, yang menjadi muatan ujinya sekarang Q2. Nah, kita gambarkan dulu. Q1 positif, Q2 yang lebih besar ya, negatif. Nah, sekarang kita tentukan yang menjadi pemuatan uji adalah Q2. Ini uji sekarang, ini penguji. Oke ya, ini saya tuliskan di atasnya, ini Q1, yang ini Q2 gitu. Nah oke, sekarang karena muatan pengujinya itu Q1, pada Q1 itu positif, maka muatan uji Q2 ini akan bergerak kemana? Nih, lihat ini, karena ini positif, dia positif muatan pengujinya. Muatan penguji positif itu akan memetakan semua muatan yang ada di sampingnya, berarti ini dia ini akan terpental ya. Kalau digambarkan vektor gini, dia akan terpental ke sana, atau arahnya ke sana dia. Nah, arahnya akan terpental, akan ke kanan juga, dengan nilai medannya yaitu 2, muatan ujinya kan 2 ini ya, 21. Nah ini ya, oke, kanan. Nah maka kita langsung kita kerjain aja. E21 ya, rumusnya K kalikan, ingat pengujinya siapa sekarang? Pengujinya adalah muatan Q1, berarti ini kita tulis Q1 dibagi dengan R12 kuadrat. Masukin nilainya 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan muatan Q1 40 mikrokulom, berarti 40 kalikan 10 pangkat negatif 6 ya, dibagi dengan jaraknya sama tadi 20 cm, berarti 20 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin gini. Nah ini 9 kalikan 4 itu 36 kosong ya, kalikan 10 pangkat 3 seperti ini 9 kurangi 6 kan 3 ya, dibagi dengan 400 sama dikalikan dengan 10 pangkat min 4 ya. Nah, boleh coret ini, coret ini, coret ya. 36 dibagi 9 36 dibagi 4 itu dapat 9 ya. 36 dibagi 4 9 ini temu ya, 40 dibagi dengan 4 itu 10, berarti 0,9 ketemunya. Nah maka ketemu sama dengan 0,9 kalikan 10 pangkat, ke atasin lagi berarti 7 ya, atau dengan kata lain 9 kali 10 pangkat 6 ya, ini Newton per kolom ya, arahnya itu ke kanan, perhatikan arahnya. Oke, ini untuk medan listrik 2 muatan yang segaris lurus. Nah bagaimana untuk contoh seperti ini, contoh yang jika muatannya negatif seperti ini. Mari kita kerjakan. Q1
Q2 ya. Muatan pertama Q1 negatif, muatan Q2 negatif juga. Nah, jaraknya sama, tapi dua muatannya negatif. Bagaimana medan listriknya pada muatan Q1 dan Q2? Ayo kita cari. Oke. Gambar. Oke, perhatikan di sini. Besar medan listrik pada muatan uji. Muatan ujinya kan Q1, muatan fungsinya Q2. Maka cenderung Q1-nya ini itu arahnya ke kanan karena muatan pengujinya adalah negatif, ya kan? Seperti ini. Langsung kita kerjain aja. Nah, jawab. Ya. Seperti ini. E12 kaki 2 seperti tadi ya. Oke, jawabannya seperti itu, ternyata sama kanan juga. Oke ya, tolong dipelajari ini. Oke, untuk kasus yang selanjutnya yang B ya, gambar yang B gini, karena muatan pengujinya Q1 negatif juga, maka muatan Q2 itu dia akan berat kiri, maka di sini tandanya negatif ya. Tanda negatif itu menandakan bahwa arah medan listrik di muatan Q2 ini, muatan uji Q2 ini dia arahnya ke kiri gitu ya. Lalu kita kerjain. Jawab E21 sama rumusnya. Karena muatan pengujinya adalah muatan Q1, maka kita tuliskan di sini. Nah, ternyata sama, nah. Sama ya, nilainya sama cuma arahnya berbeda. Itu tentang medan listrik. Jadi yang dimasukkan ke dalam rumus Q di sini, Q yang dimasukkan adalah Q muatan penguji, jangan muatan uji ya. Nah, kalau yang ditanyakan yang B ini contoh, B ini kan yang ditanyakan muatan ujinya Q2, berarti yang dimasukkan ke dalam rumus adalah Q1 sebagai muatan penguji. Oke, iya, oke. Demikian untuk pembahasan medan listrik pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.